Pertanyaan selanjutnya nomor 8. Apa yang dinamakan fardu ain? Pertanyaan ke-8, apakah yang dinamakan fardu ain itu? Satu, monggo dijawab. Masih kurang tepat. Kita kasih ke grup B, silahkan. Apakah fardu ain itu? 1, 2, fardu yang mutlak. Silakan regu C dijawab. 1, fardu ain adalah fardu yang harus atau yang wajib dikerjakan oleh setiap orang muslim. Ya, benar. Pertanyaan selanjutnya. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk regu A. Pertanyaan ke-9. Bacakan lafaz niat sholat subuh. Makmum ya itu ya. Jawaban tepat nilai 100. Silakan di total. Di bawahnya aja kok. Nah, bawah itu 300 gitu. 400 ya. Penonton bisa langsung ngecek nilai ya. Kalau itu sapa jenenge? Tukang nulis itu jenenge kok katik. Lali atau salah diprotes. Gak apa-apa kan, jangan dihapus dulu kan nanti. Biar terlihat nanti ya biar terlihat masih terlihat. Kalau sampai sana nanti baru dihapus. Ya gak apa-apa, udah keren. Yang penting nilainya sudah. Alhamdulillah untuk pertanyaan grup A sudah selesai. Kita menuju grup B. Silakan ambil materi soal. Pilih, silakan. Soal ketiga. Soal nomor 3 yang diambil. Kita buka. Siap? Grup B silakan dijawab 9 pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah nama lain dari Sunan Gunung Jati? Syarif Hidayatullah, jawaban benar nilai 100. Pertanyaan kedua, 5 bintang di atas bola dunia dalam lambang NU mempunyai makna apakah 5 bintang tersebut? Bintang yang besar Rasulullah, ada sahabat-sahabat. Bintang yang besar Rasulullah, yang dua, yang kanan kiri 4
sahabat Nabi. Jawaban benar 100. Asli wong eko iki kan. Pertanyaan ketiga. Perangkat NU, perangkat di tubuh NU dalam organisasi NU. Ada yang namanya lembaga NU. Ada yang namanya lembaga NU. Sebutkan 3 saja lembaga dalam NU. Sebutkan 3 saja kelembagaan atau lembaga di dalam organisasi NU. Satu, 2. Coba diulangi. Bisa dilempar nanti kalau salah. Lazisnu. LDNU. LBMNU. Jawaban benar 100. Pertanyaan keempat. Banyak toh, LBN, Lazisnu, LP Ma'arif, RMI, SUI, LBNU. Lembaga sama Banom itu banyaklah lembaga daripada Banom. Benar. Pertanyaan keempat. Dalam struktur organisasi NU Nahdlatul Ulama ada yang namanya syuriyah. Dalam struktur organisasi NU ada yang namanya syuriyah. Apa arti atau maksud syuriyah itu? Nasihat. Apa? Penasehat. Jawaban belum benar. Silakan regu C. 1, 2. Ulama NU 3. Silakan regu A. Yang penting jawab benar. Masalah benar salah itu. Yang penting jawab. Apakah arti atau maksud dari syuriyah NU? Regu A. 1, 2. Pembina. Salah. Syuriyah NU. Silakan penonton. Pemimpin tertinggi itu adalah syuriyah NU. Maksud atau arti syuriyah NU adalah pimpinan tertinggi. Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Untuk Google ya. Selanjutnya, bacakan. Maaf, doa ini. Gak apa-apa. Penak yang angel. Bacakan teks naskah proklamasi. Apabila saya 1, 2, 3. Regu C. Teks naskah proklamasi. 1, 2,
3. Regu A. Proklamasi kami bangsa Indonesia Lanjut. dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Indonesia tenang. Pertanyaan selanjutnya untuk regu B. Pertanyaan ke-5. Apa lambang dari sila kedua? Apa lambang dari sila kedua? Lantai. Masih di dalam. Masih ada waktu sedikit. 1, 2. Rantai. Jawaban benar. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Ada berapakah jumlah kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan? Total aja ada berapa kabupaten kota? Semuanya total ada berapa? Se-Sumatera Selatan. 1, 2, 3. Silakan reduksi. 1, 2, 3. Silakan regu A. Berapa? 17. Google kira. 18 kan? Ya, jumlah totalnya kan 18, benar kan? Yang benar jawabannya 18. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-8. Bagaimana jika kita lupa untuk doa kunut? Jalan keluarnya. Silahkan dijawab regu B. Bagaimana ketika kita sholat subuh lupa doa kunut? Sujud sahwi. Jawaban benar 100. Pertanyaan terakhir. Mengusap telinga adalah termasuk titik-titik wudhu. Silakan dijawab. Sunnah wudhu. 100. Selesai pertanyaan untuk regu B. Silakan dinilai dulu. Mungkin ada tambahan. Dihapus itu nggak apa-apa kan? Kartu kota ini. Yang penting nilai total. Sementara grup A mendapat nilai 450, grup B 700, grup C 50. Selanjutnya silakan regu C untuk mengambil materi soal. Pilih sendiri. Soal angka Romawi 8. Kita buka. Regu C sudah siap?
Pertanyaan pertama untuk regu C. Pada tanggal berapakah NU berdiri? Rasa jajak ini lagi lama kok. Kok ada rebutan? Jawab. 31 Januari 1926. Jawaban benar 100. Grup C. Ya. Pertanyaan kedua. Silakan pilih siapa ketua Tanfidiyah pertama di dalam Nahdlatul Ulama. Siapa ketua Tanfidiyah pertama Nahdlatul Ulama? Silakan dipilih. A. Kiai Haji Hasan Kipo. B. Kiai Haji Bisri Syamsuri. C. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Satu. B. Silakan regu A dijawab. Satu. A. Jawaban benar. Hasan Kipo. Nilai 50 untuk regu A. Selanjutnya pertanyaan ketiga untuk regu C. Siapakah ketua Ibnu Pusat sekarang? Ibnu Kabeh. Siapakah ketua Ibnu Pusat sekarang? Satu, dua, siapa? Penny. Regu A, silakan dijawab. Siapakah ketua Ibnu sekarang? Satu, dua, Muhammad. Silakan regu B. Satu, dua, tiga. Penonton. Muhammad Akil Nuruzzaman. 100 untuk penonton. Ketua Ibnu sekarang Muhammad Akil Nuruzzaman. Pertanyaan selanjutnya untuk regu C. Di dalam Nahdlatul Ulama ada lembaga yang namanya RMI. Apa kepanjangan RMI? Satu, dua, tiga. Silakan regu A. Apa kepanjangan RMI-NU? Salah satu lembaga di dalam organisasi NU. Satu, dua, tiga. Silakan regu B. Ya. Remaja Anjir Indonesia. Di dunia melihat kamu loh ini. Saya sering ada anak komen kok di Facebook saya. Tapi orang begitu. RMI-NU kepanjangannya adalah Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Ini adalah lembaga yang menaungi pondok-pondok pesantren se-Indonesia yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Namanya RMI, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, pertanyaan kelima untuk grup C. Negara Indonesia memiliki lagu kebangsaan yang berjudul Indonesia Raya. Jawaban benar 100. Pertanyaan ke-6. Siapa? Kok enak-enak gitu?
Pertanyaan ke-6. Apa nama kabinet Presiden Joko Widodo saat ini? Apa nama kabinet Presiden Joko Widodo saat ini? Regu C, silakan dijawab. 1, 2, 3. Regu A. Indonesia Bersatu. Regu B. Indonesia Maju. Indonesia Maju. Benar untuk regu B. Nilai 50. Pertanyaan selanjutnya mesti sorry, tapi kakak ya. Siapa nama Bupati Kabupaten Musirawas? 1, 2, 'Silakan jawab. 3. Regu A. Hajah Lana Mahmud Amin. Hajah Ratna Mahmud Amin. Lengkap. 50 untuk regu A. Ratna tok bukan aspal yang tak terima. Selanjutnya pertanyaan ke-8 untuk regu C, termasuk syarat sholat atau rukun sholat ya. Termasuk syarat sholat atau rukun sholat menghadap kiblat itu satu, syarat sholat nilai 100 untuk regu C. Menghadap kiblat tidak termasuk syarat sholat. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Ada berapa hukum di dalam agama Islam? Sebutkan. Ada berapa hukum di dalam agama Islam? Sebutkan. 1, 5. Disebutkan kok menyebutkan. Sekali lagi, ya benar. Wajib sunnah makruh sunnah mubah haram 100 untuk regu C. Pertanyaan selesai untuk regu C. Silakan di total nilai sementara. Masih ada babak rebutan, santai aja. Babak rebutan mau ambil atau mau saya sendiri untuk ininya? Mau ada yang ambil untuk dibacakan atau terserah saya? Langsung. Ingat, rebutan ini ada 10 soal yang harus Anda perebutkan, dan yang berhak menjawab adalah yang tercepat menunjuk tangan ya. Untuk saat ini adalah babak rebutan. Siapa cepat menunjuk tangan dia yang berhak menjawab. Akan tetapi resikonya jika salah dikurangi 50 ya. Jika benar 100, jika salah dikurangi 50. Saya ambil soal nomor 3 ini ya, rebutan. Kenapa enak rebutan? Soal rebutan.
Untuk grup A, grup B, grup C, silakan siap-siap tunjuk tangan terlebih dahulu baru jawab. Penonton silakan berhak untuk menentukan siapa tercepat. Kadang aku pas rodok ngantuk, oh ini paling cepat ini ternyata gini kan. Silakan bisa dilihat siapa tercepat nanti. Bisa diprotes siapa cepatnya gitu. Pertanyaan pertama, silakan dijawab. Nabi yang mukjizatnya menghidupkan orang mati ialah, ya Kang Rom benar, silakan. Nabi Isa alaihissalam 100. Untuk grup B ya, grup B ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Di dalam Al-Quran ada nama penyebutan surat Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani adalah nama lain dari surat titik-titik. Satu, dua, tiga. Silakan penonton. Dulu. Sab'un itu tiga. Sab'un berapa? Sab'un berapa? Artinya 7. Matani itu yang diulang-ulang. Ayat yang ada 7 ayat apa? Al-Fatihah. Jawaban yang benar adalah surat Al-Fatihah. Itu salah satu nama lain surat Al-Fatihah, itu Sab'ul Matani, 7 yang diulang-ulang. Paling oke dewi maca surat Al-Fatihah. Jika sholat mesti diwaca. Makanya dinamakan Sab'ul Matani. Ini. Pertanyaan ketiga. Sahabat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat atau para sahabat Nabi Muhammad yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah dinamakan sahabat. Silakan grouping. Muhajirin, jawaban benar 100. Pertanyaan keempat. Disimak. Kewajiban sholat 5 waktu di dalam sehari semalam manakala terjadi ketika titik-titik Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj, jawaban tersebut. Pertanyaan kelima. Peristiwa turunnya Al-Quran dinamakan, silakan refusing. Disepakati nggak ini? Karena sudah dijawab maksudnya kan gitu. Untuk rebutan kan sudah dijawab. Posisi nggak dilempar. Jawabannya salah, berarti dikurangi reduksi dikurangi 50. Itu biasanya gitu, sudah nggak lemparan lagi. Makanya cepet-cepetan gitu. Yang super dhisik itu yang dijawab. Wes itu nggak ada lemparannya. Selanjutnya, namanya apa tadi? Turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran dinamakan Nuzulul Quran. Kalau malam Nuzulul Quran namanya Lailatul Qadar. Mirip-mirip. Yang ke-6. Siapakah Rois Am PBNU sekarang? Republik. Silakan dijawab. Siapa? Kiai Haji Miftahul Akhyar 100. Pertanyaan selanjutnya.
Siapakah Ketua PCNU Musirawas? Regu A. Kiai Usman Syafi'i. Kiai Usman Syafi'i 100 untuk regu A. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-8. Sebutkan nama pahlawan perempuan dari Aceh. Regu A. Cut Nyatin. Cut Nyatin 100 untuk regu A. Cepet-cepetan ini kan. Siapakah? Pertanyaan selanjutnya. Siapakah? Ada siapakah? Pokoknya siap-siap lah. Mesti so. Ini dikurangi 5 apa? Seket itu. Siapakah nama Presiden Republik Indonesia yang kedua? Regu A. Soeharto. Soeharto. Soeharto 100%. Pertanyaan terakhir. Terakhir untuk rebutan babak rebutan ini, pertanyaan terakhir ialah silakan fokus, masih ada harapan untuk juara 1 menuju babak final nanti. Pertanyaan terakhir. Sebutkan bunyi sila keempat dalam Pancasila regu A. Wilayahnya dipimpin oleh 5 kebiasaan dalam kekuatan perwakilan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk babak pertama di dalam lomba cerdas cermat dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77, babak pertama selesai. Silakan dinilai terlebih dahulu. Siapakah kira-kira yang berhak menuju babak final? Regu A mendapatkan 950. Benar ya? Regu B mendapatkan 1150. Regu C mendapatkan 400. Tepuk tangan untuk para peserta. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya saya persilakan untuk regu D, E, F menuju tempat yang sudah disediakan. Regu D, E, F. Selanjutnya regu D, E, F sudah siap? Silakan regu D untuk menuju tempat dan mengambil soal. Regu D, D, E, F ganti. Regu D mengambil soal angka Romawi 6. Siap-siap untuk regu D, saya bacakan soalnya, dan juga siap-siap regu E dan F untuk menerima soal lemaran. Pertanyaan pertama untuk regu D. Pilih di antara satu. Di antara santri-santri kesayangan Syekhona Khalil Bangkalan adalah A.
Kiai Haji Bishri Syamsuri. B. Kiai Haji Wahab Hasbullah. C. Kiai Haji Hashim Ash'ari. C. Kiai Haji Hashim Ash'ari. 100 untuk Haji B. Pertanyaan selanjutnya untuk Budi. Di kota manakah Nahdlatul Ulama didirikan? Satu, di kota manakah NU berdiri atau didirikan? Dua, Pasuruan. silakan regu B, regu E, silakan regu F. Satu, dua, tiga. Penonton Surabaya. Pertanyaan selanjutnya untuk regu D. Siapakah ketua Fatayat NU sekarang? Pusat. Siapakah ketua Fatayat NU pusat sekarang? Satu, dua, tiga. Regu E, silakan dijawab. Satu, dua, tiga. Silakan regu F dijawab. Siapakah ketua umum Fatayat pusat sekarang? Dua, tiga. Penonton Margaret. Iya, jadi Margaret keren kan? Margaret Aliyatul Maimunah. Iya, kayaknya ya. Iya, Margaret Aliyatul Maimunah. Itu nama ketua Fatayat pusat. Selanjutnya, pertanyaan keempat untuk regu D. Di dalam Nahdlatul Ulama ada yang namanya lajnah. Ada berapa lajnah Nahdlatul Ulama? Tidak usah tidak sebutkan. Piro Ada berapakah lajnah di dalam organisasi Nahdlatul Ulama? Satu, dua, tiga. Regu E. Satu. Dibantu kok. Tiro. Regu F. Jawaban yang benar penonton. Lajnah di dalam NU ada tiga. Dua itu dulu. Sekarang ada tiga. Saya ambil soal-soal terbaru biar nggak ada kompleks ini. Kalau mau aku baca sesuatu atau macam-macam itu jawabannya. Melaku sementara sampai. Yang benar ada tiga. Ada lajnah falakiyah, ada lajnah taklif wan nasyr, ada lajnah pendidikan tinggi. Ini masuk terbaru di dalam pendidikan sekolah-sekolah ini ada masuk lajnah pendidikan tinggi. Selanjutnya, pertanyaan kelima untuk regu D. Sumber utama. Diteliti pertanyaannya. Sumber utama hukum dari bangsa Indonesia adalah Pancasila. regu D. 1 UUD 45. Regu E, silakan dijawab. Undang-undang. Regu F, silakan dijawab. Pancasila adalah sumber utama hukum bangsa Indonesia. 50 untuk regu F. F ya. 50 kan? Ini pertanyaan lemparan.
Selanjutnya, pertanyaan ke-6 untuk regu D. 9 tokoh yang membidangi lahirnya Pancasila disebut: A. Wali Songo, B. Panitia 9, C. 9 tokoh bangsa. 9 tokoh yang membidangi lahirnya Pancasila disebut: A. Wali Songo, B. Panitia 9, C. 9 tokoh bangsa. B. Tokoh 9. B. Panitia 9. 100 untuk regu D. Ini benar C ini. Selanjutnya, pertanyaan ke-7. Di manakah ibu kota Sumatera Selatan? Palembang. Palembang. Jawaban benar 100. Yang sudah saya bilang, ada yang sulit, ada yang mudah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Di antara mazhab 4 yang paling banyak diikuti di negara Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i. 100 untuk regu. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 9 untuk regu D. Doa kunut sunnah dibaca ketika apa saja? Sebutkan. Sebutkan. Bisa diulang? Pertanyaan. Doa kunut sunnah dibaca ketika apa saja? Coba diperjelas. Ketika sholat subuh, ketika ada bahaya, ketika sholat tarawih. pertanyaan jawaban kurang tepat. Silakan regu B, regu E. Sholat subuh, terus 1, 2, 3. Regu F. Coba diulang. Sudah. Sudah tidak cerita. Kanjeng Nabi itu sebelum sahabat sholat membacakan sholat doa kunut. Jawaban yang tepat adalah yang pertama di dalam sholat subuh rakaat kedua atau rakaat terakhir setelah rukuk, kan gitu. Yang kedua di dalam sholat witir bulan Ramadan tanggal 16 ke atas, ngono karepku itu. Witir berarti rata kanggo doa kunut berarti ya. Orang yang asli. Jadi doa kunut itu setelah sholat subuh ada kesunahan dibaca pada sholat witir, tapi ada tambahan sholat witir di bulan Ramadan tanggal 16 ke atas gitu, enggak tanggal 1. Jadi mohon maaf, enggak ada yang benar. Meh benar ini, tapi gede-gede atau benar ya isi nanti. Selanjutnya, otak ya kan. Selesai untuk pertanyaan grup D. Silakan di total. Di total dulu. Silakan siap-siap untuk regu E mengambil soal ke depan. Silakan ambil. Untuk regu D sementara nilai 400. Untuk regu E sementara nilai masih 0. Regu F sementara nilai 50. Untuk regu E silakan ambil ini
pertanyaan. Soal pertanyaan angka Romawi 1. Oh itu pena-pena. Oh iya pintar. Yang lain tetap siap-siap regu F dan regu D untuk jawaban lemparan, pertanyaan lemparan. Karena pengalaman saya, pertanyaan lemparan itu sangat membantu. Pertanyaan pertama untuk regu E, dikenal dengan apakah 9 ulama penyebar agama Islam di tanah air sebelum abad 11 Masehi? Wali Songo. Jawaban benar nilai 100 untuk regu E. Selanjutnya, untayan tali yang menyambung di dalam lambang NU, ada berapa jumlah untayan tali tersebut? Regu E silakan dijawab. Untayan tali yang menyambung, yang mengitari jagat, ada berapa untayannya? Jumlah untayannya. Regu F, regu D. Berapa? 99 untayan. Untayan itu ketane lho kan, ketane. Kepan bukan talian ini. Kepanane ning tali kan. Untayan. Kepane. Jumlahnya adalah 99. Melambangkan Asmaul Husna. Begitu. Pertanyaan selanjutnya untuk regu E. Siapakah pencipta lambang NU? Silakan dijawab. Tidak ada ABC-nya. Siapakah pencipta lambang NU? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kemudian penonton Kiai Haji Ridwan Abdullah. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan inti atau tujuan utama didirikannya Nahdlatul Ulama? Tujuan utama didirikan Nahdlatul Ulama. Silakan dijawab regu E. Satu, dua, tiga. Regu F. Satu, dua, tiga. Regu D. Satu, dua, tiga. Waktu nitek. Selanjutnya pertanyaan tak jawab sih. Inti tujuan utama didirikannya Nahdlatul Ulama ialah penonton. Menjaga, mempertahankan, melestarikan dan mengamalkan ajaran Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut mazhab 4. Karena Aswaja kan sekarang banyak. Ngomong Aswaja. Maka dengan bahasa kita adalah salah satunya dengan mengamalkan ajaran mazhab 4 ditambahi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 untuk regu E. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati. Jawaban benar 100 untuk regu E. Pertanyaan selanjutnya, siapa pencipta lagu Garuda Pancasila? Satu. Siapa? Dua, tiga. Regu F. Siapa pencipta lagu Garuda Pancasila? Satu, dua. Nanti dijawab kok benar.
3. Regu D. Tidak D kan? Penonton. Ibu Sud. Biasanya bully itu bapak dewi kok menang lagi. Pencipta lagu Indonesia Garuda Pancasila adalah Sudarnoto. Pertanyaan selanjutnya, giling-giling. Apa malah lagu ini seragam apa? Pertanyaan ke-7 untuk Regu E, apa nama rumah adat Sumatera Selatan? Regu F, apa nama rumah adat Sumatera Selatan? 1, 2, 3. Regu D, Limas. Jawaban benar 50 untuk Regu D. Asli wong Sumatera. Rumah adat Limas itu untuk Sumatera Selatan, rumah adatnya. Rumah adat Panggung itu memang adatnya seperti itu, rumah Sumatera Selatan. Panggung yang di dalamnya ada 5 bilik, biasanya 5 bilik. Pertanyaan selanjutnya untuk Regu E, apakah air mustakmal bisa untuk bersuci? Jawab silakan. Apakah air mustakmal bisa untuk bersuci? Jawabannya berarti bisa dan tidak. Silakan dijawab. Regu F tidak. 50 untuk Regu F. Mustakmal yang silakan dulu. Kalau sekedar minum untuk bersih yang lain, kalau untuk bersuci nggak bisa. Ya, mustakmal sudah nggak bisa untuk bersuci. Sekedar untuk cuci tangan biasa nggak bisa. Beda kalau bersuci, nggak bisa. Pertanyaan selanjutnya. Sudah dinilai itu ya? Pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir untuk Regu E. Sahkah sholatnya makmum wanita? Sahkah sholatnya makmum wanita sedangkan imamnya juga wanita? Banter toh? Sah. Jawaban benar 100. Alhamdulillah, pertanyaan lemparan untuk Regu E sudah kita selesaikan. Silakan ditotal. Untuk Regu E sementara mendapat 300 total. Regu F sementara mendapat 100. Regu D sementara mendapat nilai 450. Tepuk tangan semuanya. Silakan Regu F mengambil lembar soal. Lembar soal angka Romawi 7 diambil oleh Regu F. Silakan ditanggapi. Ada satu grup lagi yang mau ikut kuliah apa enggak? Berarti kita letakkan di grup terakhir. Silakan ditanggapi. Boleh atau enggak? Boleh. Kalau boleh berarti nanti terakhir 1, 2, 3, 4 tambah 1 kursi lagi ya. Terima kasih. Silakan nanti yang muncul tadi siap-siap ikut di sesi terakhir. Pertanyaan untuk grup F. Siap? Siap belum? Grup F. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 ulama yang membidani berdirinya Nahdlatul Ulama. Rasa dekat ini memang yamu. Jawaban benar 100. Hasil semangat dia Haji Bisri Samsuri.
tokoh utama, 3 ulama yang menjadi berdirinya NU. Pertanyaan kedua untuk Ibu F, sebelum berdirinya NU, ulama-ulama kita sudah membentuk sebuah komite, dinamakan apakah komite tersebut? Ibu F silakan dijawab. 1, 2, komite apa? Monoton, kubul waton. Regu D, dinamakan apakah komite tersebut? Komite Hijaz. Komite Hijaz, jawaban benar 50. Itu Regu D. Komite Hijaz ini termasuk awal cikal bakal berdirinya NU karena ada komite Hijaz. Selanjutnya pertanyaan ketiga untuk Bu F, siapakah ketua GP Ansor Pusat sekarang? Komandan Romla. Terus ya. Tidak diterima. Silakan Rekuti dijawab. Yakut Thomas. Silakan Rekuti dijawab. Mirip aja pada wae sampeyan jawab. Silakan Komandan Banser Ansor dijawab. Iya, ya. Yakut Khalil Umas. Yakut Khalil Umas atau Umas dari asal kata kok, jadinya Umas. Saya anggap jawaban dari yang benar. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Pergunu adalah salah satu bano Nahdlatul Ulama. Apa kepanjangan Pergunu? Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. 100 untuk Regu F. Pertanyaan selanjutnya, butir-butir Pancasila ada berapa? Sebutkan. 5. Sebutkan berarti kabeh munio. Jawaban tepat 100. Pertanyaan selanjutnya, panitia 9 yang membidani lahirnya Pancasila, salah satunya adalah dari tokoh NU. Siapakah beliau? A. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. B. Kiai Haji Wahid Hashim. C. Kiai Haji Hashim Ash'ari. Panitia 9 yang membidani lahirnya Pancasila, salah satunya dari tokoh NU. Siapakah beliau? A. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. B. Kiai Haji Wahid Hashim. C. Kiai Haji Hashim Ash'ari. Ya. B. Jawaban benar 100. Kiai Haji Wahid Hashim. Beliau adalah putra Mbah Hashim Ash'ari. Beliau adalah ayah dari Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-7 untuk Regu F. Tempat wisata terbaik Sumsel, sebutkan 2 saja. Lembang, terus penting jawab. Tempat wisata terbaik wilayah Sumsel.
Dua saja sebutkan. Regu D silakan. Ampera, Ampera, terus Pulau Kemarau. Pulau Kemarau. Bisa diterima? Salah. Bisa, oke, bisa. Jawaban benar 50. Dan Pulau Kemarau ini kan menempati ranking pertama untuk wisata Sumsel, Pulau Kemarau. Saya pernah ke sana sekali waktu ziarah kubro. Selanjutnya, pertanyaan untuk regu F yang ke-8. Apakah yang dinamakan darah haid itu masih kurang? Silakan regu D itu lagi. Satu, dua, tiga, regu E. Berdua ini. Saya kasih nilai 50 untuk regu F. Regu F 50. Tambahannya dalam keadaan sehat dan posisi wajar. Sampai umur 15 tahun, anu ini sampai berkejeduk tembok, metu gede, itu bukan darah haid gitu. Artinya dalam posisi sehat dan wajar. Keluarnya darah itu wajar, bukan karena apa-apa gitu. Sampai umur 15 tahun, sakit panas, tiba-tiba ada darah yang keluar dari vaginnya sampean, itu bukan darah haid. Sekilasnya kan gitu, poin intinya seperti itu. Maka tadi kekurangannya di situ. Di awalnya benar, kurangnya di sini. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Ada berapa fardunya wudu? Sebutkan. Ada berapa fardu wudu? Sebutkan. Satu, ya. Berapa dulu? 5, sebutkan. Silakan ya dijawab. Ya. Lima, sebutkan. Regu D, dijawab. 6, sebutkan semua. Ya, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap ke bagian rambut di kepala, kaki, tertib. Jawaban benar 50. Udah PTN apa? Ada 6, yang terakhir tertib. Alhamdulillah selesai untuk pertanyaan untuk regu F. Silakan dinilai. Selesai sesi pertama babak penyisian yang pertama, yaitu babak soal lemparan. Masih ada babak selanjutnya pertanyaan rebutan. Untuk pertanyaan rebutan mau diambil dari sebagian salah satu dari sampean atau dari saya sendiri yang mengambil? Langsung saja.
Sementara nilai grup D 600, grup E 300, grup F 550. Benar ya? Oke, tetap masih grup D yang unggul sementara. Sesi berikutnya pertanyaan rebutan. Jangan lupa sebelum menjawab tunjuk tangan terlebih dahulu. Siapa cepat tepat dia yang berhasil nilai 100. Salah kurangi 50. Pertanyaan pertama. Cepet-cepetan. Ada berapa perangkat di dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama? Ada berapa perangkat di dalam organisasi Nahdlatul Ulama? Satu, dua, tiga. Penonton mau ning awal wis, pertanyaan itu. Sampai enggak klik. Penonton di sana daripada tak kurang ini. Perangkat yang ada di organisasi NU itu ada 3. Yang pertama banom, yang kedua lembaga, yang ketiga lajnah. Itu namanya perangkat NU. NU itu bisa bergerak karena 3 faktor penting ini. Itu namanya perangkat NU. Banom, lembaga, lajnah. Pertanyaan selanjutnya, Nabi siapakah yang mendapat julukan bapaknya para nabi? Regudi, silakan. Nabi Ibrahim. Benar 100. Regudi. Mana tenang ini ragu-ragu. Pertanyaan selanjutnya, cara makmum laki-laki ketika mengingatkan imam yang salah ialah mengucap subhanallah. Memang dulu, reduksi dulu kan. Mengucap subhanallah. Jawaban benar 100. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa sifat jaiz Allah? 1, regu F 100. Sifat jaiz Allah ada 1. Sebutkan. Ini soal ini. Fi'lu kulli mungkinin au tarku. Pertanyaan selanjutnya yang kelima ialah nabi yang mempunyai mukjizat membelah bulan. D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya, siapakah Rais Akbar NU? Silakan. Pertanyaan jawaban salah. Penonton, Rais Akbar. Rais Akbar itu cuma ada 1. Kayak duit kata ini. Karena Rais Akbar itu pertama NU didirikan, awalnya namanya Rais Akbar, bukan Rais Akbar. Rais Akbar yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu jawabannya. Setelah itu baru Rais Akbar. Tidak ada Rais Akbar lagi. Selanjutnya makmum yang sholatnya terlambat dinamakan makmum masbuk regu F 100. Pertanyaan selanjutnya, surat apa? Surat apa di Al-Quran yang awal suratnya haram membaca basmalah? Regu F At-Taubah. Pertanyaan ke-9, masih ada 2 pertanyaan lagi. Ke-9, bagaimana bunyi bacaan hauqalah? 1. Nek istirja apa? Nek istirja apa? Nek basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nek hamdalah?
Alhamdulillah. Nek istighfar. Astagfirullahaladzim. Nek ta'awud. Nek hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya bacaan hauqalah. Benar. Siti wajuri. Pertanyaan selanjutnya. Terakhir. Raja yang memimpin pasukan gajah ialah Raja Abraha. Ragusi 100. Silakan di total nilai. Selesai season kedua lomba kerja cermat HUT RI ke-77. Masih ada season terakhir, yaitu regu GHIJ. Ya, situ enek C ini mau. Rene sik sapa mau sing C? Tak jenengi ben-benan. Siapa tadi yang regu yang tadi nyusul? Ngomong gak ket mau? Sini. Jenengi sapa wae? Silakan menempati tempat semula dan silakan regu GHIJ. Silakan menempati tempat terbuka. HIJ. Sudah siap? Silakan ambil silakan ambil regu G. Materi soal silakan maju ambil. Masih ada 4 materi soal, silakan dipilih. Pilih aja. Nih. Materi soal akar Romawi 2 dipilih oleh regu G. 4 regu ya, 4 regu ya kan? G. Sampai C. Nanti belajar. Saya buka, siap-siap. Pertanyaan pertama untuk regu G. Soal pertama, regu G. Regu HIJ, siap-siap pertanyaan lemparan. Pertanyaan pertama untuk regu G, sebutkan 5 saja dari ulama Wali Songo. 5 kok saja ya. Wali Songo, silakan sebutkan 5 saja. Perasaan tidak ini. Ya, 100 untuk regu G. Pertanyaan kedua, apa makna tali yang mengelilingi bola dunia pada lambang NU? Apa makna tali yang mengelilingi bola dunia pada lambang NU? Regu H, silakan. Bisa diterima. Urusan tidak buat terakhir paham.
Baik, diterima. Intinya untuk persatuan dan kesatuan. Nilai 50 untuk regu H. Pertanyaan ketiga untuk regu G. NU punya beberapa banom. NU punya berapa banom? Semuanya loh ya, banom, jumlah total banom NU ada berapa? Satu, dua, tiga. Silakan regu H, I. Ada berapa? Berapa nyebutnya? C. Penonton. Biro? Ada 14. Kurangi 1 aja. Banom itu ada 14. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Dalam struktur kepengurusan NU yang paling atas, struktur kepengurusan NU yang paling atas dinamakan titik-titik. H, silakan. I, silakan. C, silakan. Penonton. Mustasyar NU. Organisasi ini tertinggi, paling pertama Mustasyar, baru Surya, baru Tanfidiyah. Pertanyaan selanjutnya untuk regu G. Nabi bangsaan ini. Apa kepanjangan dari PPKI regu G? Satu, kebangsaan ini ya. Dua, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Benar, 100. Pertanyaan selanjutnya untuk regu G, nomor 6. Hari kelahiran Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni. 100 untuk regu G. Pertanyaan ke-7. Siapakah nama Gubernur Sumatera Selatan? 100. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan fardu wudu yang terakhir. Tartib 100. Selanjutnya, sholat menurut syariat Islam adalah H, silakan dijawab. 100 untuk regu H. 50. Sholat menurut syariat adalah perkara yang diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Itu kalau menurut syariat. Pertanyaan selesai untuk regu G. Silakan dinilai dulu. Dan siap-siap silakan bisa ambil regu H. Ada 3 amplop lagi soal yang masih tertutup, bisa dipilih. Sementara
regu G 500, regu H 100, I dan C masih 0. Kita kembali, ini soal yang diambil oleh regu H, soal angka Romawi 10. Siap? Yang pertama, yang lain tetap siap karena tetap nanti dilempar. Di rumah siapakah Nahdlatul Ulama berdiri? Mbak Wahab Hasbullah 100. Yang tenang, seperti nanti omai. Di rumah Mbak Wahab Hasbullah Surabaya, NU itu berdiri bukan Subah. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa tujuan utama berdirinya NU? Seratus. Keterlaluan mazhab Pak. Selanjutnya, apa kepanjangan apa kepanjangan dari IPNU dan IPPNU? Sekali lagi, coba dijawab. Bisa lebih jelas apa kepanjangan IPNU dan IPPNU? Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPPNU Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama. I, silakan. Sepele ning nyatane ae. Tak kira ngerti ya. Ya ngerti ya. Saking gampangnya. Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Pertanyaan selanjutnya. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah paham yang dianut oleh organisasi NU dengan metode atau jalan bermadhab. Sebutkan 4 madhab dalam bidang fikih yang dianut NU. Seratus untuk regu H. Gampang-gampang ini. Pintar sampai dulu. Selanjutnya, siapakah? Pertanyaan kelima, DPR singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan selanjutnya, siapakah nama presiden keempat? 1. Kiai Haji Abdurrahman Wahid 100. Selanjutnya, masjid terbesar di Sumatera Selatan adalah Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang 100. Selanjutnya, pertanyaan
nomor 8, rukun agama ada berapa? Rukun agama ada berapa? Sebutkan. Sebutkan ini maksudnya terangkan. 5. Sebutkan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rebu'i. Ada berapa rukun agama? Sebutkan. 1, 2, 3. Regu F, G. Sebutkan. Regu G. Sebutkan. Penonton. Hah? Ada 3. Iman, Islam, ihsan. Itu rukun agama. Terakhir, termasuk yang rukun sholat. Di dalam sholat ini, di dalam sholat ada salam. Termasuk rukun sholat, salam yang keberapa? Salam yang pertama, 100 untuk Rebuha. Selesai pertanyaan untuk Rebuha. Silakan ambil matrok baca koyak. Silakan di total dan Rebu'i silakan ambil, masih ada 2. Tolong minta tolong ini di anu dulu saya. Kangen aparatur siapa? Silakan ambil. Masih ada 2. Lalu tinggal kita apa kan? Kita tanya jawab ya. Kok begini?